Perkenalkan, saya Aji, Guru Satria Aji dari Pusat Penelitian Limnologi LIPI yang akan memandu keseluruhan acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang kami hormati Bapak Ketua MLI, Dr. Hidayat, para anggota kehormatan Masyarakat Limnologi Indonesia, para presenter lecture series kali ini, rekan-rekan peneliti, dosen, dan adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada lecture series Masyarakat Limnologi Indonesia 2020 yang pada pagi hari ini memasuki hari kedua dengan topik pengenalan pemodelan hidrologi pada ekosistem perairan darat. Acara kali ini terdiri dari acara presentasi pembuka dan presentasi utama. Untuk presentasi pembuka kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Unggul Handoko. Bapak Unggul adalah peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI yang telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Geografi Universitas Gadjah Mada. Sedangkan pendidikan master hingga doktoralnya pada jurusan Klimatologi Terapan Institut Pertanian Bogor, IPB. Bapak Unggul telah berpengalaman pada penelitian utamanya aspek klimatologi pada ekosistem perairan darat. Pada pagi hari ini, beliau akan menyampaikan presentasi dengan judul Pengaruh Koreksi Bias Terhadap Kinerja Regional Climate Model atau RCM dalam mensimulasikan curah hujan. Kepada Bapak Unggul, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aji selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua MLI Bapak Dr. Hidayat serta anggota kehormatan MLI beserta seluruh anggota atau Bapak Ibu yang tergabung dalam acara Kuliah Limnologi 2020, seri pengenalan limnologi pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu presentasi mengenai pemanfaatan data curah hujan sebagai input dalam pemodelan hidrologi. Jadi di sini saya tidak membahas pemodelan hidrologinya, tetapi konsentrasi atau fokus pada input untuk pemodelan hidrologi, yaitu data curah hujan. Judul dari presentasi pagi hari ini adalah Pengaruh Koreksi Bias Terhadap Kinerja Regional Climate Model atau RCM dalam mensimulasikan curah hujan. Tadinya, dalam studi perubahan iklim, baik dalam pemodelan hidrologi maupun dalam pemodelan ekosistem, kita memerlukan data iklim jangka panjang, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, dan idealnya data-data iklim tersebut mempunyai panjang data yang cukup panjang, minimal 30 tahunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa data-data iklim di Indonesia itu sangat susah untuk didapatkan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dikenallah dengan model iklim. Model iklim yang banyak digunakan untuk membangun data iklim jangka panjang kita kenal dengan Global Climate Model atau banyak juga yang menyebutnya dengan General Circulation Model. Sayangnya, Global Climate Model ini memiliki resolusi spasial yang cukup besar, yaitu lebih dari 100 km. Sehingga untuk studi dampak yang skalanya kecil, Global Climate Model ini kurang bagus untuk menghasilkan data simulasi. Oleh karena itu, untuk input model dampak diperlukan suatu teknik downscaling, baik dengan dynamical downscaling maupun statistical downscaling. Dengan teknik downscaling ini akan menghasilkan regional climate model dengan resolusi spasial yang lebih kecil lagi,
yaitu antara 10 sampai 25 km, sehingga dianggap cocok untuk input model dampak, baik itu model hidrologi maupun model-model ekosistem lainnya. Lanjut. Karena RCM itu telah memiliki resolusi spasial yang kecil, yaitu tadi saya sebutkan 10 sampai 25 km, pada umumnya output RCM ini langsung digunakan sebagai input model dampak. Karena asumsinya resolusi spasial yang disebutkan sudah lebih halus sehingga cocok untuk kajian skala lokal. Namun, sebetulnya RCM ini masih mengandung kesalahan sistematik sehingga perlu dilakukan koreksi bias. Selain adanya kesalahan sistematik, RCM atau model-model iklim memiliki kinerja yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan evaluasi perbandingan antar model, sehingga akan diperoleh model terbaik dari evaluasi tersebut, sehingga dapat kita gunakan sebagai acuan untuk memilih model mana yang akan kita masukkan atau kita gunakan sebagai input model dampak. Lanjut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu kita analisis kinerja RCM sebelum dan setelah dilakukan koreksi bias. Dan selain itu juga diperlukan performa model RCM terbaik dalam mensimulasikan curah hujan. Lanjut. Diagram alir dalam penelitian ini adalah untuk data hujan model iklim, kita sandingkan dengan grading data hujan observasi. Dalam penelitian ini, data hujan observasi saya gunakan dengan data CHIP, karena persebaran curah hujan di daerah penelitian tidak merata. Selain itu, data hujan yang ada pun tidak lengkap panjang datanya. Sehingga di sini saya mencoba membangkitkan data curah hujan dari CHIP. Kenapa saya menggunakan CHIP? Karena dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa CHIP handal dalam mensimulasikan atau menggambarkan curah hujan seperti observasi. Selain itu, di daerah Ethiopia, penggunaan CHIP ini akan sesuai atau menggambarkan kondisi kering dan lembabnya di daerah tersebut. Kedua, penelitian itu pada umumnya dilakukan di daerah tropis. Oleh karena itu, saya akan mencoba apakah CHIP ini cocok dilakukan di daerah Indonesia yang merupakan daerah tropis lembab ya, atau curah hujan yang sementara antara musim hujan dan musim kemarau variabilitasnya sangat tinggi. Setelah dilakukan grading data observasi dengan data iklim atau RCM, dilakukan koreksi bias dengan metode Piani, kemudian dilakukan uji kehandalan untuk mengetahui apakah RCM itu masuk dalam kriteria statistik dapat digunakan atau tidak. Lanjut. Berikut ini adalah gambaran persebaran dari pos hujan observasi, yaitu yang ditunjukkan dengan titik merah. Terlihat bahwa di daerah penelitian, maaf saya sebutkan, tadi belum saya sebutkan bahwa kasus ini adalah di daerah Das Batanghari, Jambi, yang masuk wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Saya lanjut lagi. Kemudian yang kuning ini menunjukkan koordinat CHIP atau data hujan dari CHIP. Terlihat bahwa persebaran dari CHIP ini merata di seluruh lokasi penelitian, sehingga akan lebih cocok apabila kita gunakan untuk membangkitkan data curah hujan yang akan selanjutnya digunakan untuk koreksi bias data RCM. Lanjut. Adapun metode untuk pembangkitan data curah hujan dari CHIP ini adalah yang pertama, kita menghitung curah hujan CHIP dugaan di daerah atau di titik koordinat pos hujan dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda.
di mana hubungan antara curah hujan observasi kita duga dengan menggunakan variabel curah hujan CHIP, posisi lintang, posisi bujur, dan ketinggian lokasi. Dari curah hujan dari persamaan regresi linear ganda ini akan menghasilkan nilai error, di mana nilai error itu adalah selisih dari curah hujan observasi dengan curah hujan observasi dugaan. Dari error ini kemudian coba kita interpolasikan di wilayah kajian untuk nanti selanjutnya untuk menghitung curah hujan CHIP terkoreksi yang pada gilirannya akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Lanjut. Karena curah hujan CHIP sudah kita anggap curah hujan CHIP yang terkoreksi sudah kita anggap memenuhi kaidah statistik seperti atau bisa untuk substitusi curah hujan observasi, maka langkah selanjutnya adalah kita gunakan untuk koreksi bias dari regional climate model. Di sini saya menggunakan teknik metode probability density function yang dikembangkan oleh Yani. Lanjut. Kita lanjutkan lagi. Dari hasil koreksi bias, ternyata pada umumnya masih ada data-data pencilan dari RCM yang telah dilakukan koreksi bias tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan data pencilan dengan metode interquartile range, yaitu dengan ambang batas, rumus ambang batas adalah Q3 plus 3 kali FUR, di mana nilai ambang batas ini nantinya akan kita gunakan untuk substitusi data pencilan yang tidak masuk akal dari RCM, meskipun telah dilakukan koreksi bias. Lanjut. Hasil dari penelitian ini dapat kita lihat pada grafik berikut ini. Terlihat bahwa performa CHIP antara yang terkoreksi maupun yang asli dibandingkan dengan observasi curah hujan observasi menunjukkan bahwa pada musim-musim hujan CHIP asli menunjukkan overestimate dibandingkan curah hujan post. Sedangkan yang kita lihat pada lingkaran-lingkaran biru itu terlihat bahwa grafik merah yaitu yang menunjukkan CHIP asli selalu lebih tinggi dibandingkan nilai observasinya. Sedangkan pada musim kemarau yaitu yang warna kuning itu terlihat bahwa CHIP asli overestimate-nya tidak terlalu besar. Namun terlihat setelah dilakukan koreksi terlihat bahwa pada grafik yang berwarna hijau hampir seluruhnya menunjukkan berhimpit antara CHIP terkoreksi dengan observasi atau curah hujan observasi. Bisa kita lihat juga dengan grafik bawahnya, yaitu terlihat bahwa sebelum dilakukan koreksi menunjukkan distribusi yang lebih tinggi, yaitu merah itu di atas garis 1-1, sedangkan yang setelah dilakukan koreksi bias menunjukkan berhimpit dengan garis regresinya, yaitu dengan dan juga ditandai dengan nilai KGE 0,95. Nilai KGE ini menunjukkan bahwa apabila nilai KGE di atas 0,5, maka hasil dari simulasi ataupun hasil data yang telah dilakukan koreksi sudah bisa digunakan untuk menggantikan atau mensubstitusikan data observasi aslinya. Lanjut.
Selanjutnya, untuk performa chip secara spasial, terlihat bahwa yang kiri bawah itu menunjukkan chip asli sebelum dilakukan koreksi bias, dan yang kanan bawah itu menunjukkan chip asli yang telah dilakukan koreksi bias. Terlihat bahwa setelah dilakukan koreksi bias akan menunjukkan performa spasial yang sama dengan yang ditunjukkan oleh curah hujan atau peta isohedral yang dibangkitkan dari data hujan aslinya. Lanjut. Kemudian berikut ini kita memasuki yang kedua, yaitu performa RCM. RCM di sini saya menggunakan data dari tahun 82 sampai 2005. Terlihat bahwa RCM sebelum dilakukan koreksi bias, khususnya untuk model-model iklim yang dilakukan dengan teknik downscaling yang berupa dynamical downscaling, itu overestimate-nya terlalu tinggi. Sedangkan dengan statistical downscaling, tidak begitu ekstrim seperti dynamical downscaling, tetapi masih menunjukkan overestimate dibandingkan nilai observasinya. Setelah dilakukan koreksi bias, yaitu yang grafik tengah, menunjukkan bahwa RCM yang telah dilakukan koreksi bias itu variabilitasnya tidak begitu jauh dengan data curah hujan observasi, tetapi masih ada beberapa model iklim yang menunjukkan nilai pencilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan substitusi dengan metode IQR tadi. Setelah dilakukan substitusi, akan menghasilkan grafik yang paling bawah, di mana sudah tidak terdapat pencilan dan observasi dan variabilitas dari RCM tersebut juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan observasinya. Lanjut. Selain dengan grafik tadi, kita juga bisa lihat dari performa statiknya, yaitu dengan nilai KGE-nya hampir sama, yaitu dengan yang grafik tadi, bahwa setelah dilakukan koreksi tetapi masih ada pencilan, nilai KGE masih ada beberapa model yang di bawah 0,5, yang berarti model-model tersebut tidak dapat digunakan. Tetapi setelah dilakukan koreksi bias dan dengan perlakuan substitusi nilai pencilan, nilai KGE akan berada di atas 0,5 semua. Ini menunjukkan bahwa model-model ini dapat digunakan untuk studi dampak perubahan iklim, baik pada periode historis maupun periode proyeksi pada masa yang akan datang. Lanjut. Ini sama juga seperti tadi, tetapi di sini saya menggunakan diagram Taylor. Dari diagram Taylor terlihat bahwa RCM, nilai-nilai RCM ini hampir berhimpit semua dan tidak jauh dengan nilai observasinya. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa penggunaan RCM yang terlalu banyak akan dapat menyebabkan suatu simulasi tidak efisien dan tidak akurat. Oleh sebab itu, berdasarkan perankingan dari RCM ini perlu kita pilih mana model-model iklim yang akan kita gunakan untuk input model dampak seperti model hidrologi atau model ekosistem lainnya. Lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak Haji selaku moderator. Assalamualaikum.